Halo, welcome back to my channel. Cair, gimana nih kabarnya sahabat Cair? Sehat selalu ya, dan pastinya semakin banyak pundi-pundi dolar dan uang kalian semua, teman-teman. Saya doakan tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang forex ya, di mana seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya ya, untuk Silent Trade Indonesia, saya akan memperkenalkan Silent Trade Indonesia yang di sini ya. Dan teman-teman, ini diikuti ya, ini modul edukasi pertama ya, modul edukasi, dan ini merupakan basically apabila teman-teman ingin mempelajari atau ingin terjun di dunia forex, teman-teman. Dan ini ya, penyampaiannya secara sederhana yang saya sampaikan. Nanti ini akan berlanjut, teman-teman. Saya akan memberikan mungkin selalu ya, untuk memberikan edukasi dan pokoknya modul-modul edukasi tentang forex, teman-teman, serta tips dan triknya, teman-teman. Itu saja. Oke, mari kita mulai ya. Ini merupakan modul edukasi pertama dari Silent Trade Indonesia dan merupakan basic ya, teman-teman. Nah, buat yang belum tahu, mari kita sharing bersama-sama, teman-teman. Apa sih forex itu? Forex sebenarnya singkatan dari Foreign Exchange, yang artinya jual beli dan pertukaran mata uang asing yang bisa kita lakukan secara online. Nah, untuk forex ini sebenarnya sangat menarik ya, dalam artian cuy opportunity atau bisnis dua arah, karena kita bisa untung saat harga naik dan kita bisa juga untung saat harga turun. Nah, bisnis lain kan biasa kita lakukan saat harga turun, baru kita lakukan pembelian. Dan saat harga naik, baru kita jual sehingga kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, tadi jual dan beli secara online tentunya membutuhkan platform dong, kan begitu ya. Sebenarnya banyak ya platform yang biasa digunakan para trader untuk trade forex ini. Misalnya aplikasi MT4 atau MT4 ya, kemudian MetaStock, kemudian TradingView, dan Easy Forex ya. Akan tetapi MT4 atau MetaTrader 4 yang paling sering digunakan dan paling banyak digunakan, karena penggunaannya lebih mudah dan lebih simpel. Walau saat ini sudah melakukan upgrading ke MT5, MetaTrader 5, tetapi itu sama saja, hanya fiturnya saja yang lebih banyak. Nah, untuk saya pribadi menggunakan MetaTrader 4. Nah, untuk forex ini aktif selama 24 jam setiap hari dan 5 hari dalam seminggu. Artinya, untuk Sabtu dan Minggu atau weekend, market tutup. Jadi, saat market tutup, kita tidak bisa entry posisi, baik jual dan beli, atau merubah posisi apapun di saat market tutup. Lalu, bisa kita lakukan setelah hari berikutnya atau Senin, setiap hari Senin ya, kita mulai kembali untuk open market. Oke, untuk jenis mata uang yang biasa diperdagangkan atau ditradingkan itu ada US dollar, kemudian euro, kemudian Great Britain pound sterling, ada Swiss franc, Australian dollar, kemudian Canada dollar, kemudian New Zealand atau Selandia Baru dolar, dan yang terakhir itu Japanese yen. Lalu mata uang ini dibagi atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu major dan minor. Apa itu major? Major itu adalah semua pair terkait USD, seperti Euro USD, GBP USD, New Zealand atau Selandia Baru USD, kemudian AUD atau AUD USD. Nah, berikut detailnya teman-teman boleh dilihat ya pada gambar berikut ini. Nah, kita masuk ke
bagian yang kedua ya sahabat silent trade Indonesia, yaitu minor ya, minor atau cross pair ya, yang biasa secara umum biasa disebut orang atau para traders itu cross pair ya atau minor. Nah, kemudian di sini untuk minor ini ya, semua pair selain major pair, artinya yang tidak terkait dengan USD, teman-teman. Seperti CAD CHF, kemudian GBP CHF, kemudian GBP Japanese Yen, kemudian Selandia Baru atau New Zealand Japanese Yen ya. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini secara komplit ya, sudah saya buat di sini secara komplit, yaitu minor atau cross pair ya. Jadi di sini banyak sekali yang tidak terkait dengan USD ya. Nah, setelah teman-teman tahu sudah ya jenis mata uang yang biasa kita perdagangkan atau kita tradingkan di forex ini, kita masuk ke waktu atau time market ya, time market forex ini. Yaitu teman-teman harus tahu di sini ada 4 session. Yang pertama itu London. Bisa teman lihat ya jam bukanya secara komplit sudah saya sampaikan di sini. Kemudian New York ya, session yang ketiga itu Sydney. Yang ketiga itu Tokyo. Yang keempat ya, yang keempat itu Tokyo. Jadi teman-teman harus paham juga ya jam atau market buka di forex ini, teman-teman. Oke, sahabat silent trade Indonesia, kita lanjut ya. Nah, di sini pada MetaTrader 4 itu ada namanya time frame ya. Ini yang basically semua. Time frame itu adalah waktu untuk menyiapkan satu candle. Artinya dari candle 1 ke candle 2 itu ada namanya time frame ya. Di sini ada dua pengelompokan atau dua kategori, teman-teman. Yang pertama itu lower time frame. Lower time frame ini yang pertama itu M1, M5, M15 dan M30. Nah, untuk M1 itu satu candlenya itu 1 menit, teman-teman. Nah, kemudian untuk M5 itu satu candlenya per 5 menit. Kemudian 15 begitu juga sampai dengan M30. Jadi setiap satu candle itu tergantung teman-teman ganti yang mau gimana gitu ya. Nah, itu namanya lower time frame dan ini biasa saya gunakan untuk scalping ya, teknik scalping di sini teman-teman ya. Dan yang kedua itu kategori yang kedua itu higher time frame ya. Higher time frame ini dimulai dari H1 ya, H4, D1, kemudian yang paling tinggi itu yang paling lama itu monthly atau 1 bulan. Nah, jadi ini biasanya ya saya jelaskan kembali untuk H1 satu candlenya itu 1 jam. Begitu juga dengan seterusnya ya, satu candle 1 bulan. Jadi bisa nanti teman-teman paham langsung di praktikalnya ya di MetaTrader 4. Nah, biasa ini dilakukan atau saya pakai untuk swing atau long time ya, atau waktu yang sangat panjang. Jadi untuk tingkat profitability-nya tergantung kitanya sendiri. Nanti akan saya bahas tentang money management atau full margin itu seperti apa ya. Nanti akan next di modul edukasi berikutnya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah teman-teman paham untuk time frame ya. Oke, masuk kita ke pembahasan berikutnya yaitu jenis chart forex trading ya, teman-teman. Di sini ada 3 jenis ya, jenis chart yang biasa dan memang hanya 3 ya jenis chart forex trading. Yang pertama itu candlestick ya, atau biasa disebutkan para traders itu adalah candlestick lilin ya. Dan yang kedua itu bar chart ya, bar chart. Kemudian yang ketiga itu line chart. Nah, jadi hanya 3 itu ya. Yang pertama itu candlestick lilin ya, atau candlestick batang. Kemudian yang kedua itu bar chart. Kemudian yang ketiga itu line chart. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, sesuai dengan
MT4-nya bisa teman-teman nanti ganti-ganti sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Tetapi yang biasa sering dipakai, yang sering familiar, yang paling familiar tuh biasanya menggunakan candlestick batang atau candlestick lilin teman-teman, seperti itu ya. Jadi agar teman-teman lebih paham lagi, sebenarnya ini sebenarnya basic banget ini teman-teman. Sahabat Silent Trade Indonesia, kita masuk ke pembahasan berikutnya ya, yaitu jenis-jenis order ya dalam forex trading ya. Nah teman-teman yang baru pemula mungkin belum tahu ya, instant order teman-teman, yaitu dilakukan secara instan. Artinya seperti ini teman-teman, misalkan euro Japanese yen ya, jadi teman-teman bisa pilih langsung yang ini ya, pilih ini ya, seperti ini. Lalu di sini eksekusi pasar ya. Nah eksekusi pasar di sini, eksekusi pasar. Jadi kalau eksekusi pasar itu berarti langsung teman-teman, artinya kita langsung masuk ke market ya. Nah di sini sell atau buy ya. Nah misalkan seperti ini ya, ini kebetulan sudah tutup pasar ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah seperti ini ya teman-teman, sell atau buy. Nah itu, jadi itu yang pertama, jenis-jenis order, artinya market instan seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua itu ada limit order ya. Limit order sendiri ada 4 bagian teman-teman, bisa teman lihat kembali ke sini lagi ya. Artinya limit order ini harga belum berjalan teman-teman. Jadi harga atau market itu atau belum berjalan gitu ya. Misalkan yang pertama kita buat buy limit ya, buy limit. Nah di sini buy limit kita pilih terlebih dahulu, misalkan ada sinyal buy limit ya. Lalu kita pilih di sini buy limit. Nah ini kan harga belum berjalan, harga saat ini kan di sini ya 130. Nah gitu ya. Nah kita buat harganya yang pertama sekali terlebih dahulu, berarti nanti di sini harga yang berjalan ya, di harga berapa gitu ya. Nah misalkan di kalau kita buy limit berarti harus di atas ini dong kan gitu ya. Nah kita buat 130 seperti ini ya. Kemudian di sini SL ya, SL atau stop loss. Nah artinya stop loss itu berapa kita yang mau rugi, berapa poin gitu ya, atau berapa pips gitu ya. Nah kemudian yang di sebelah kanan ini adalah take profit, berapa kita mau untung di berapa pip gitu ya. Jadi harga belum berjalan ini teman-teman. Kemudian misalkan kita buat seperti ini ya, SL nya berarti kita kan kalau SL boleh langsung setting di misalkan seperti ini. Lalu untuk TP nya biasanya ini kan ruginya berapa ya, misalkan kita buat seperti itu, kita hanya mau rugi sedikit saja gitu ya, mungkin 6, sebentar ya, 6, kita mau rugi cuman 25 pip gitu ya. Tak bisa ini teman-teman. 25 pip harga saat ini, kita mau untungnya seperti ini. Nah gitu ya, jadi kita mau rugi cuman berapa poin ini teman-teman, bisa teman-teman lihat selisih dari sini ke sini ya. Nah kemudian kita bisa untung ini juga selisihnya. Nah seperti itu, jadi langsung kita tempatkan ya, karena pasar tutup jadi nggak bisa ya teman-teman. Nah seperti itu untuk yang bagian yang kedua tadi ya, limit order. Nah begitu juga di limit order ini ada 4 ini tadi ya, ada 4 yang ini. Nah kemudian sell limit juga seperti itu, kita pilih sell limit ya, sell limit ini kita pilih yang ini ya, kita pilih lalu sell, berarti harga kita menjual ya. Nah seperti ini, berarti kita untuk SL nya berapa di sini, berarti ke atas ya teman-teman. Di sini misalkan 700 ya,
700 berapa ya, 705 ya, 705 atau 708. Kemudian kita mau take profitnya berapa. Nah gitu ya, untuk take profitnya di sini berarti kita buat harus di bawah ya, 599. Ini berhubung karena pasarnya tutup jadi kita nggak bisa simulasi ya, tapi seperti ini teman-teman, harga yang jelasnya harga belum berjalan gitu ya, artinya belum menyentuh di harga yang saat sedang berjalan. Nah begitu ya teman-teman ya, agar teman-teman paham ya. Artinya sebenarnya tidak perlu ribet dan gak susah gitu ya, karena teman-teman bisa mengikuti atau follow sinyal dari Silent Trade Indonesia. Nah begitu juga dengan buy stop teman-teman, untuk buy stop juga begitu ya, untuk buy stop juga seperti itu. Berapa harganya di sini yang sedang berjalan, lalu di setting berapa rugi. Nah untuk buy stop itu seperti itu ya, buy stop ya. Kemudian di yang terakhir ya, di limit order itu sell stop, sama ya teman-teman. Sell stop berarti kita kita mau jual di posisi berapa gitu ya di sini teman-teman. Itu saja mungkin yang paling sederhana sekali ya. Nah, ini saya tadi sudah buat contohnya untuk euro Japanese yen ya, hanya berhubung karena market tutup ya kita nggak bisa praktekkan, tapi seperti itu prinsip dasarnya. Nah kemudian nanti kalau teman-teman mau follow Silent Trade Indonesia, jangan lupa ya teman-teman, kalau untung, kalau profit kalian jangan lupa untuk berbagi di sekitar atau di sekeliling rumah kalian, bersedekah gitu ya teman-teman, karena semakin banyak bersedekah maka atau semakin banyak beramal, maka rezeki dan berkah dari teman-teman juga akan ditambahkan. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini, edukasi modul edukasi pertama dari Silent Trade Indonesia. Semoga penjelasan saya yang sangat sederhana ini mudah dipahami, dan sehat selalu teman-teman, dan salam profit dari Silent Trade Indonesia. Dan silahkan tunggu kembali edukasi kita akan bahas selanjutnya nanti, money management, kemudian teknik scalping, teknik swing, banyak ya teman-teman, kemudian indikator masih banyak lagi teman-teman yang akan kita bahas next time. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, lalu memberikan komentar yang positif, serta aktifkan notifikasi loncengnya untuk mengetahui update terbaru dari Silent Trade Indonesia, tentunya di channel Cari Uang Internet. Kerjakan, bersabar, berhasil. Sekian, thank you.